Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Bu akan menjelaskan perhitungan subnetting pada kelas B. Oke, kita review sedikit. Ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Kelas A, prefix yang bisa digunakan adalah dari slash 8 sampai slash 15. Kalau kelas B dari prefiksnya slash 16 sampai slash 23. Kelas C prefiksnya dari slash 24 sampai slash 32. Dan ini adalah posisi network dan host pada tiap-tiap kelas. Kalau kelas A network host. Kalau kelas B network host. Kalau kelas C network, baru terakhir host. Nah, ini ada operasi bilangan N seperti di pelajaran sistem komputer pada kelas 10 dulu. Jadi 1 di N1 hasilnya 1, 1 di N0 hasilnya 0, 0 di N1 hasilnya 0, 0 di N0 hasilnya adalah 0. Jadi yang menghasilkan nilai 1 hanya 1 N1 aja. Itu ya yang harus diperhatikan. Langsung kita ke soalnya. Di sini ada soal diketahui sebuah IP address yaitu 172.16.12.3/17. Kita lihat nih prefiksnya adalah 17. Kita lihat 17 itu masuk ke range mana? Ternyata 17 itu masuk di range kelas B, ya, karena kelas B itu range-nya dari slash 16 sampai slash 23. Oke, dia masuk ke kelas B. Lanjut. Kalau diketahui sebuah IP address dan prefiksnya, berarti yang bisa kita cari pertama kali adalah subnet masknya. Nilai dari subnet masknya. Slash 17, berarti kalau prefiksnya slash 17 kita tinggal tulis angka 1 sebanyak 17 kali. Ya, ingat ya, sebanyak 17 kali dipisahkan sebanyak 8 angka. Oke, langsung kita tulis di sini 1 ini 8, ini juga 8 ditambah 8 16. Berarti butuh satu lagi biar jadi 17. Tulis di sini 1. Nah, berarti sisanya kita isi angka 0. Nah, harus memenuhi ada 8 angka di sini. Terus yang terakhir, karena udah nggak ada prefiksnya, udah ada angka satunya lagi, berarti tinggal ditulis 0 sebanyak 8 angka. Dapatlah ini subnet masknya dengan posisi network, host, dan host. Terus lanjut kita konversi IP address-nya menjadi bilangan biner. Kita konversi, Ibu review sedikit, konversi dari desimal ke biner. Ingat ya, biner itu artinya adalah 2, karena angka yang merepresentasikan bilangan biner hanya 1 dan 0 aja, ya. Maka dari itu konversi dari desimal ke biner bisa dilakukan dengan cara dibagi 2 seperti ini. Oke, 172 dibagi 2 adalah 86, nggak bersisa tulis 0. 86 dibagi 2 adalah 43, nggak bersisa tulis 0. 43 dibagi 2 yang paling mendekati adalah 21, ada sisa 1, tulis di sini sisa 1. 21 dibagi 2 adalah 10, karena 10 kali 2 adalah 20, masih sisa kan? Sisa 1, tulis di sini 1. 10 dibagi 2, 5, nggak bersisa tulis 0. 5 dibagi 2 adalah 2, ini masih ada sisa 1, tulis 1. 2 dibagi 2 adalah 1, nggak bersisa tulis 0. 1 dibagi 2 nggak bisa kan, berarti stop sampai sini. Tinggal kita tulis dari bawah menuju ke atas, dari sebelah kiri. Jadinya 10 10 10 10 10 1100 1100. Ini adalah bilangan biner dari 172. Oke ya. Terus kalau misalnya kita mau coba konversi dari biner ke desimal, mau ngecek bener nggak nih angkanya, kita bisa pakai cara seperti ini. Di atas angka binernya kita tulis angka 0 sampai yang terakhir adalah 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Terus kita tulis ke bawah nih. Dari sebelah kanan tulis ke bawah. Ini kan 0011, berarti ini 0011, 0101, 0101 dikali, tinggal kita ikutin nih 2 pangkat berapa. Di atasnya kan 0, berarti 2 pangkat 0, di sini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3, dan seterusnya sampai 2 pangkat 7.
Lalu kita tulis hasilnya di sebelah sini. Semua angka yang dikalikan dengan 0 pasti hasilnya 0 kan, berarti nggak perlu kita hitung ini pasti 0, ini pasti 0. Terus yang ini baru kita hitung, 1 dikali 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 adalah 4, berarti 1 dikali 4 adalah 4. 2 pangkat 3 adalah 8, berarti 1 dikali 8 adalah 8. Ini kan 0, ini berarti hasilnya 0. Ini 2 pangkat 5 adalah 32, sini karena 0 berarti hasilnya adalah 0. Lalu 2 pangkat 7 ada 128. Kalau dijumlah hasilnya adalah 172. Berarti benar ya, hasil konversinya sudah benar. Lanjut lagi contoh yang berikutnya. Yaitu adalah 16. Kita konversi ke bilangan biner. 16 dibagi 2 adalah 8, nggak bersisa tulis 0. 8 dibagi 2 adalah 4, nggak bersisa tulis 0. 4 dibagi 2 adalah 2, nggak bersisa tulis 0. 2 dibagi 2 adalah 1, nggak bersisa tulis 0. 1 dibagi 2 udah nggak bisa kan, jadi stop sampai sini. Tinggal kita tulis di sini. Adalah 1, nolnya ada 4 kali. Kita tulis di sini nih, 1, nolnya ada 4 kali. Tapi kan kalau cuman ini aja angkanya, baru ada 1, 2, 3, 4, 5. Baru ada 5 angka, sedangkan satu oktet harus ada 8 angka. Berarti di belakang sini kita tambahin nih, sisanya adalah angka 0, biar satu oktet ini ada 8 angka. Berarti kita tambahin 3 angka 0 di sini, 0, 0, 0. Berarti jumlahnya ada 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah berarti ini adalah angka biner dari 16. Misalnya mau dicek Bu, silakan. Nah supaya cara cepatnya gimana, kita tinggal perhatiin aja nih. Setelah kita tulis di atasnya angka 0 sampai 7, kita lihat yang angka 1 yang mana sih? Yang angka 1 cuma ini doang kan? Tinggal tulis 1 dikali 2 pangkat berapa di atasnya? 2 pangkat 4. Oh, berarti 1 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 16. Berarti benar ya, ini benar adalah angka biner dari 16. Lanjut, 12 juga sama. 12 dibagi 2, 6, nggak bersisa tulis 0. 6 dibagi 2 adalah 3, nggak ada sisa tulis 0. 3 dibagi 2 adalah 1, tapi ada sisa 1, tulis di sini. 1 dibagi 2 udah nggak bisa kan, berarti stop sampai sini. Tinggal kita tulis dari bawah ke atas, yaitu 1100. 1100. Kalau cuman ini doang kan baru 4 angka, sedangkan dalam IP address satu oktet ada 8 angka. Berarti di belakang sini kita tinggal tambahin angka 0, ada 4 biar jumlahnya sini ada 8. Dan seterusnya bisa kamu konversi sendiri. Oke. Setelah selesai dikonversi, kita tulis di sini nih hasil bilangan biner yang sudah kita konversi. Tulis di sini. Lalu kita operasi N. Siapa yang kita operasi N? Yaitu subnet mask dan bilangan biner. Subnet mask dan bilangan biner dari IP address kita operasi N. Ingat ya, kalau operasi N yang menghasilkan angka 1 hanya 1N1. Kalau ada angka 0, udah pasti hasilnya 0. Ya, kita langsung lihat nih di sini. Ini 1, ini berarti hasilnya 1. Ini 0, ada 0-nya, berarti hasilnya 0. 1 di N1, 1. 1 di N0, 0. Dan seterusnya tinggal kalian tulis operasi bilangan N. Nah, kalau sudah selesai, dapatlah kita network ID yang pertama. Kita konversi lagi. Ini kan masih bilangan biner. Kita rubah jadi bilangan desimal, ya. Kita konversi dengan cara yang tadi sudah Ibu jelaskan. Dari bilangan biner ke bilangan desimal. Dapatlah network ID yang pertama adalah 172.16.0.0. Ya, dapat mudah. Lanjut, kita simpan dulu network ID-nya. Kita lanjut hitung subnetnya. Rumus subnet adalah 2 pangkat X. X adalah angka 1 pada host. Ingat ya, angka 1 pada host di subnet mask. Kita lihat nih subnet masknya. Hostnya itu kan di oktet yang ini kan, 3 sama 4. Cuma ada 1. Udah berarti 2 pangkat X, 2 pangkat 1 sama dengan 2. Dan kita simpan dulu subnetnya ada 2. Lanjut ke host. Host itu rumusnya adalah 2 pangkat Y dikurang 2. Yaitu siapa? Y adalah angka 0 pada host di subnet mask. Kita lihat lagi nih. Angka 0 pada subnet mask. Lihat nih, ini subnet masknya angka 0 nya hostnya kan cuma di oktet ketiga sama 4 doang kan. Berarti ini nggak usah kita lihat di sini. Ada berapa angka 0-nya? Kalau dihitung, di sini ada 8, di sini ada 7.
Berarti 8 ditambah 7 adalah 15. Berarti 2 pangkat 15 dikurang 2 dengan 32.768 dikurang 2. Berarti hasilnya 32.766. Dapatlah jumlah hostnya sekian. Lalu lanjut lagi ke rumus blok per subnet. Rumusnya adalah 256 dikurang nilai host pada subnet mask. Lihat nih, kita konversi nih dari subnet mask ini kan masih bilangan linear. Kita konversi ke bilangan desimal. Kalau kamu nanti konversi seperti cara yang tadi sudah Ibu jelaskan, dapatlah nilainya 255.255.128.0. Lihat nih, hostnya itu kan ada di 2 oktet terakhir kan. Lihat nih, berarti ini hostnya adalah 128. Berarti 256 dikurang 128, dapat hasilnya adalah 128. Nah, ini udah dapat. Sekarang kita buat tabel dengan judul ada network ID, range IP, sama broadcast. Nah, harus diingat bahwa subnetnya itu ada 2. Nah, berarti artinya apa? Berarti ada 2 baris di tabel ini. Jadi kalau misalnya subnetnya 4, berarti isi tabelnya ada 4 baris. Kalau subnetnya ada 8, berarti isi tabelnya ada 8 baris. Gitu. Karena sekarang subnetnya hanya ada 2, berarti kita cuma bikin 2 baris aja. Kita dapat subnet yang pertama. Nah, udah kita bikin tabel, yang bisa kita isi pertama adalah ini nih, network ID, tinggal kita pindahin. Ini kan udah dapat nih, tinggal kita pindahin ke sini, yaitu 172.16.0.0. Udah dapat network ID yang pertama. Terus range IP yang pertama. Oke, untuk range IP itu yang bisa kita otak-atik hanya nih ya, hanya hostnya doang. Harus lihat, hanya host yang bisa kita otak-atik. Kalau network itu tidak boleh berubah. Nah, kalau range IP yang bisa kita otak-atik cuma oktet keempat doang ya. Oke, berarti kan kalau network ID-nya 0.0, berarti range IP pertama tinggal tambah 1 kan. Berarti 0 di oktet keempat ditambah 1, hasilnya adalah 1. Berarti range IP yang pertama adalah 172.16.0.1. Nah, sampai berapa nih range IP yang terakhir? Kalau kelas C, caranya tinggal 0 ditambah jumlah host yang ini kan. Tapi ini terlalu banyak. Untuk di kelas B ada 32.000. Gimana cara menjumlahkannya? Kayak kita skip dulu range IP-nya. Nah, Ibu mau mengajarkan cara menghitung atau cara mengisi tabel dengan mundur. Maksudnya gimana? Maksudnya kita tentukan dulu network ID-nya nih. Oke, kan kita udah tahu blok per subnet adalah 128. Nah, berarti kita bisa tahu network ID di baris yang kedua. Ya. Kita lihat lagi nih, posisi hostnya itu kan cuma di oktet 3 sama di oktet 4. Berarti untuk network ID yang bisa dijumlah itu adalah di network yang ketiga. Tinggal kita jumlah 0 ditambah 128, adalah 128. Berarti network ID di baris yang kedua adalah 172.16.128.0. Terus kita juga bisa dapat range IP yang pertama untuk baris kedua. Tinggal si titik 0 ini tambahin 1, berarti 172.16.128.1. Karena untuk range IP yang bisa kita otak-atik hanya di oktet yang keempat. Oke, terus gimana Bu cara cari nilai broadcast-nya? Oke, cara cari nilai broadcast-nya. Kan kita udah dapat nih network ID yang kedua. Nah, berarti kita bisa dapat broadcast-nya nih. Gimana caranya? Tinggal kita tulis di sini. Nilai maksimal dari sebuah IP itu kan adalah 255. Ya, tinggal kita tulis di sini nih. 255. Terus kalau kita mundur berarti kan harus dikurang 1 kan? Kalau maju baru ditambah 1. Tapi kalau mundur harus dikurang 1. Berarti 128 dikurang 1, hasilnya adalah 127. Berarti broadcast untuk baris pertama adalah 172.16.127.255. Nah, beres. Berarti range IP yang terakhir gimana Bu? Tinggal kita kurang 1, karena ini kan mundur, berarti kurang 1. Ingat kalau range IP yang boleh diotak-atik adalah oktet keempat doang. Berarti 255 dikurang 1 adalah 254. Gitu ya. Terus sisanya yang ini sama semua.
tinggal kita salin. Berarti range IP yang terakhir adalah 172.16.127.254. Nah, baris pertama beres nih, udah. Tinggal yang baris kedua. Broadcast-nya gimana, Bu? Nah, ingat nih, nilai broadcast itu maksimal adalah 255. Ingat nih, hostnya itu kan di sini kan. Hostnya ada di octet ketiga sama octet keempat. Berarti nilai broadcast itu harus yang paling maksimal. Itu ya, nilai hostnya itu harus yang paling maksimal. Berarti maksimal berapa tadi? 255 kan? Berarti octet ketiga sama 4 tinggal tulis nih, 255.255. Depannya samain networknya. Networknya kan harus sama kan? Berarti adalah 172.16. Tinggal disalin sini 172.16. Berarti broadcast untuk baris kedua adalah 172.16.255.255. Dapat lah. Nah, terus kita mau mundur nih biar dapetin range IP yang terakhir untuk baris kedua. Tinggal dikurang nih, ingat ya kalau range IP yang bisa kita otak-atik adalah yang octet keempat. Karena hitung mundur berarti dikurang 1. Jadinya 255 dikurang 1, dapatlah 254. Sisanya samain kayak yang ini nih. Tinggal kita salin. Berarti range IP terakhir untuk baris kedua adalah 172.16.255.254. Beres deh isi tabel untuk dua baris ini. Oke, sekian penjelasan Ibu mengenai subnetting kelas D. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.